Terima hormatan saya juga kepada para ketua prodi di lingkungan jurusan kesehatan gigi, baik program Diploma 3 maupun sarjana terapan, khususan untuk ketua prodi terapi gigi Ibu Reka. Terima kasih juga sudah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Penghormatan saya juga para sejawat, dosen, saya kebetulan sama-sama kita mengajar di pendidikan tinggi, kebetulan saya di Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Yang saya banggakan para anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi jurusan terapi gigi, jurusan gigi Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, saya diberi amanah hari ini untuk menyampaikan konsep tentang diabetes, oral dan dental health, and nutrition. What is the connection? Jadi rupanya ketika kita mencari tahu tentang kondisi pasien kita, nah temuannya ternyata kalau ada pasien diabetes, itu ada erat sekali hubungannya dengan kesehatan mulut dan giginya. Dan sesuai dengan keunggulan dari prodi gigi terapan, kesehatan keluarga, termasuk juga dari jurusan gigi tentang pengelolaan kesehatan gigi keluarga. Topik ini menurut saya relevan mengingat secara epidemiologi kasusnya semakin meningkat. Ya, baik kita mulai. Nah, untuk apakah slide-nya sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Nah, jadi nah ini terkait tentang diabetes. Nah, jadi sebenarnya apa itu diabetes mellitus dulu? Kita cari tahu dulu sebenarnya siapa sih ini diabetes mellitusnya ya. Kita seringnya mendengar di kalangan awam, pasien-pasien kita bilangnya, kalau kita periksa gigi, dia mau ganti, mau cabut gigi, atau beliau pasiennya mau memasang implan gigi baru, atau datang ke kita karena gusinya bengkak, gusinya berdarah, atau bahkan sudah mulai mengalami iskemik atau kerusakan, gangren, dan lain-lain. Nah, itu sering bilang, Ibu ada sakit gula enggak? Gitu ya. Nah, jadi masyarakat awam mengenalnya dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula. Nah, diabetes mellitus itu sendiri sebenarnya adalah kondisi di mana konsentrasi atau kadar gula di dalam darah itu terlalu tinggi, di atas batas ambang normalnya. Dan ini terjadi kenapa? Ada satu masalah ya pada satu hormon yang berperan pada metabolisme gula. Namanya hormon itu insulin. Nah, insulin pada kasus diabetes mellitus itu bisa dua masalahnya. Apakah jumlah produksi insulinnya tidak cukup atau insulinnya ada tapi insulinnya tidak peka, atau istilahnya itu adalah resistensi insulin ya. Jadi dia tidak cukup sensitif bekerjanya. Tapi ada gitu, tapi enggak. Kalau ibarat motor ya, mobil itu, mobilnya ada tapi mobilnya nggak mau bergerak. Nah, begitulah insulinnya itu ya. Nah, jadi insulin ini penting sekali untuk berperan dalam upaya memastikan ya konsentrasi gula darah di dalam tubuh kita itu terjaga. Jadi dia yang akan memegang kuncinya. Dia akan memasukkan gula yang kita makan Indomie kah, makan tadi malam misalnya teman-teman mahasiswa makan seblak dan lain-lain. Nah, yang kayak gitu tuh yang termasuk sarapan tadi pagi ya, itu memastikan agar produksi gula dari makanan yang masuk itu tadi itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, kuncinya ada di insulin tadi. Untuk kemudian ketika gula dari proses metabolisme bahan makanan yang tadi kita makan itu diubah menjadi bentuk energi. Nah, jadi itu yang menjelaskan kenapa nanti kalau dibilang ada DM, nah ini berarti masalahnya ada pada insulin. Jadi dia adalah hormon yang diproduksi oleh organ yang bernama pankreas. Jadi pankreas ini bermasalahnya ada di sana. Nah, kenapa bisa terjadi diabetes? Penyebabnya kenapa? Nah, tadi karena ada resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu adalah tadi produksi insulinnya ada, ya, tapi tidak cukup peka atau tidak mampu bekerja secara maksimal. Dan ini terjadi pada sel otot dan hati, karena kerjanya ada di sana yang paling. Recording in progress. Ya, nah, kalau yang resistensi insulin ini biasanya memang masih punya produksi insulin, tapi
tidak maksimal bekerjanya, ya. Nah, ada juga kegagalan sel beta pankreasnya. Biasanya dalam hal ini produksinya yang memang tidak cukup dari awal. Nah, kadang-kadang kita pernah mendengar ada istilah DM tipe 1, DM tipe 2. Nah, kalau yang DM tipe 1 itu biasanya memang terjadi insufisiensi ya dari produksi insulin. Nah, kalau yang tipe 2 diabetes itu awal-awalnya orangnya sehat saja. Tapi ada sejumlah keadaan yang menyebabkan kemudian kerja insulin tadi menjadi tidak optimal. Nah, kalau teman-teman mahasiswa melihat gambar ini, ada gambar healthy, yang sehat ya. Kemudian ada gambar tipe 2 diabetes dan tipe 2 diabetes treatment. Nah, jadi kalau gambar di sini yang gambar bulat-bulat ini, sebentar, bisa nggak ya saya buka dia punya. Baik. Nah, jadi kalau di sini di gambar ini yang bulat-bulat ini adalah gula. Nah, tadi pagi sarapan apa? Nah, semua bentuk makanan yang kita makan itu akan dirubah menjadi bentuk gula. Dokter, tapi saya makannya tadi pagi makan telur, kan nggak ada gula, cuma lemak. Nah, itu juga akan dirubah menjadi bentuk energi dalam bentuk glukos. Harus masuk semuanya dalam bentuk glukos supaya bisa diproses. Nah, yang bulat-bulat ini adalah gulanya. Nah, gula ini kalau mau masuk dari peredaran darah, yang tadi yang bar di atas ini yang merah, itu masuk ke sel, ya itu harus ada yang namanya reseptornya. Nah, yang PET yang segitiga biru itu adalah insulinnya. Supaya si gula itu bisa masuk ke dalam sel, harus ada insulin yang bawa. Nah, itu namanya reseptor ya. Nanti insulinnya itu yang akan bawa ke sel-sel. Nah, itu yang menjelaskan kenapa kalau kita udah nggak makan, apalagi mungkin masih ingat kalau zaman upacara nggak makan itu udah tiba-tiba udah pusing aja, udah pitam, tiba-tiba pingsan. Nah, kenapa? Karena memang konsentrasi gulanya rendah di selnya, yang menyebabkan pasiennya mengalami kelemahan, ya. Nah, jadi kalau dia pasiennya diabetes tipe 2, si insulin ini nggak mau bekerja, stop dia. Nah, hingga kemudian apa? Gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Ini gula mau kemana jadi? Dia cuma muter-muter aja keliling-keliling di pembuluh darah. Itu yang menjelaskan saat darah kita diambil, kenapa gula darah pasiennya tinggi. Lebih dari 200 kalau gula darahnya diambil sewaktu. Kenapa? Karena gula tadi nggak bisa masuk ke dalam sel. Nah, kenapa? Resikonya bagaimana? Kok bisa ada diabetes ini? Nah, ada faktor yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Mahasiswa yang laki-laki nggak bisa nih mau merubah jadi perempuan. Nah, itu kan memang ada faktor yang tidak bisa dirubah. Jenis kelaminnya, perempuan, laki-laki itu nggak bisa dirubah. Nah, faktor genetik, apakah misalnya memang ada masalah dalam proses pembentukan gen ya saat proses kehamilan? Usia dan ras. Nah, makin kita tua, ya makin kita beresiko mengalami diabetes. Tapi seperti tadi disampaikan Ibu Arlena, bahwasannya fenomena ini makin lama makin bergeser. Pasien saya 28 tahun itu udah kena stroke. Selidik, punya selidik, emang ada diabetes di usia 28 tahun. Masih muda ya. Nah, kemudian apakah ayah atau ibu kita mengalami diabetes? Itu juga nggak bisa kita ubah. Ya, atau abang kita, kakak kita, first degree relatif namanya. Nah, itu nggak bisa kita ubah. Atau ibu-ibu ya yang melahirkan, koreksi, bayi yang dilahirkan dengan berat badan di atas 4.000 gram. Berarti sekitar 4 kilo bayinya. Di atas itu kecenderungan punya resiko mengalami diabetes lebih tinggi. Ya. Jadi kalau boleh itu melahirkannya jangan lebih dari 4 kilo. Biasanya pasiennya punya risiko mengalami diabetes di kemudian hari. Nah, obesitas ini bahasa kita yang awam itu adalah kegemukan ya. Bukan lagi sekedar kenaikan berat, berlebih berat badan tapi gemuk. Berapa di atas 25 kg per meter square untuk indeks massa tubuh. Nanti kita lihat apa itu indeks massa tubuh. Kemudian sedentary, mager kalau bahasa mahasiswa ya, Bu Andriani ya, mager gitu ya. Jadi dia nggak mau bergerak, nggak mau olahraga, nggak mau beraktivitas. Atau ada darah tinggi, atau ada masalah dengan kolesterol baik LDL maupun HDL, atau trigliseridanya tinggi.
Nah, yang paling bisa kita ubah adalah diet yang tidak sehat. Nah, ini biasanya kalau kita tanya-tanya, kita anamnesis spesifik, waktu dia mau datang berobat gigi ini ada diabetesnya, iya. Nah, ini bisa kalau kita tanya lagi, bisa jadi konsumsi makanannya selama ini kurang baik, ya. Nah, bagaimana kemudian besaran kasus ini? Kenapa penting dipelajari oleh mahasiswa? Nanti adik-adik di klinik, ya, atau teman-teman yang sudah berpraktek itu di poli gigi maupun nanti di layanan primer maupun layanan lanjutan di rumah sakit misalnya, akan banyak menemukan kasus di mana pasien-pasien diabetes ini datang ke kita, giginya tanggal, gusinya udah bengkak, gak sembuh-sembuh, ya. Kemudian keluhan lain misalnya apa, sakit giginya nggak selesai-selesai kok ada terus. Nah, itu harus ditanyakan dalam anamnesisnya adik-adik nanti, mahasiswa nanti saat praktek, apakah ibu menderita sakit gula, ya. Kalau dia mungkin nggak tahu diabetes, bilang ya ada sakit gula pak, bu. Nah, kalau ya ada sakit gula, nah ini akan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan gigi mulutnya, ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, Indonesia itu nomor 5 di Indonesia. Bayangin. Waduh, banyaknya. Dari 273 juta jiwa itu udah hampir 20 juta diabetes. Ya, jadi kalau kita, mungkin ayah ibu kita juga udah kena diabetes. Paman ya, yaci, makci ya semua ya. Itu pasti ada di sekeliling kita yang udah menderita diabetes. Karena memang kasusnya banyak sekali. Ya, dan ini relevan kaitannya dengan konsumsi gula. Atau tidak hanya gula pasir ya, tapi bisa juga konsumsi gula sederhana ya, seperti makanan manis. Nah, itu jadi tinggi di Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan oleh sekretaris jurusan kita bahwasannya kasus diabetes pada anak bagaimana? Sama, ini juga semakin meningkat. Tapi memang paling banyak tipenya adalah diabetes tipe 1. Namun ya pada kelompok remaja bisa kita temukan DM tipe 2 yang memang sebenarnya dia juga udah punya masalah ya dari kecilnya. Jadi kalau versi dokter penyakit dalam kemarin tuh ada yang bilang versi 1,5. Jadi dia memang udah punya bawaannya, tapi kemudian gaya hidupnya juga membuat dia mudah mengalami diabetes. Nah, di Aceh sendiri bagaimana? Nah, saya ada melingkari merah kebetulan karena saya bekerja di Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara itu tinggi sekali untuk kasus DM ya. Ini profil dari Dinkes Aceh. Paling banyak itu ada di Aceh Utara. Tinggal sekarang apakah dia mendapatkan pelayanan atau tidak mendapatkan pelayanan. Banyak pasien DM itu dia ada gulanya, ada diabetesnya, tapi dia tidak tahu dia mengalami diabetes. Nah, ini yang paling sering datang ke kita sudah terlambat ya. Jadi kasusnya di Aceh banyak, apalagi makanan kita Bu Adriani. Makanan kita ini kalau nggak enak, enak sekali ya Bu Adriani ya. Jadi nggak ada makanan kita yang di Aceh ini kayaknya yang nggak enak. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian. Nah, kalian klasifikasinya ternyata DM itu ada tipe-tipenya, DM tipe 1, tipe 2, tipe gestasional dan diabetes karena penyebab lain. Jadi bukan satu yang kita pahami selama ini, bukan. Ada beberapa ya. Dan ini nanti kriteria dan lain-lainnya akan didasarkan pada pemeriksaan fisik pasiennya. Nah, yang paling banyak yang mana Dokter Dian? Yang paling banyak di kita itu di Indonesia, di Aceh itu adalah DM tipe 2. Ya, jadi mulai dari resistensi insulin, defisiensi insulin, sampai ada defek sekresi insulin. Nah, jadi ini yang paling sering dan paling banyak pasiennya. Nah, tapi ada juga ingat nanti kalau pasiennya datang dengan keadaan hamil. Nah, saya nggak tahu nih kalau di gigi pasien hamil biasanya juga punya isu kan selama kehamilannya di gigi mulutnya. Nah, tanyakan juga apakah ada riwayat diabetes selama kehamilannya. Ya, jangan nggak ditanyakan. Nah, gejalanya apa? Yang paling sering 3P. Poliuri, polidipsi, polifagia. Ini yang klasik. Ya, kita bilangnya klasik karena kalau ada ini 3, nah harus sudah curiga ada DM atau tidak. Jadi seringkali terbangun malam buang air kecil. Nah, sering buang air kecil terutama malam hari. Ya, siang hari juga ada, tapi kalau udah malam hari lebih sering lagi. Apa? Kemudian polidipsi, ya dia buang air kecilnya banyak. Bentar buang air kecil, bentar buang air kecil. Terus polifagia, banyak makannya.
nafsu makannya ada terus. Tapi lah, kenapa kok lapar lagi, tapi berat badannya kok malah turun. Nah, ini yang harus dicari tahu ya. Gejala tambahannya, ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, bukan karena sedang berprogram turun berat badan, bukan karena ada penggunaan obat atau lain-lain yang berefek pada penurunan berat badan, tidak ada. Tiba-tiba ya, makin lama makin kurus, celananya makin kendor, bajunya makin longgar-longgar ya. Kemudian mudah lelah, mengantuk. Nah, kalau ada pandangan kabur di usia yang belum relatif pakai kacamata, nah harusnya nggak ada masalah ya. Lain apa? Luka sulit sembuh, dan ini akan mudah terjadi pada gusi juga, kaki juga ya. Nah, kalau kita datang pasiennya ke poli kita dengan gusi yang sudah sering meradang ya, berulang, nah itu harus curiga, ini jangan-jangan gulanya tinggi ya. Di kaki juga, nah mungkin teman-teman sering lihat nih, ada pasien yang diamputasi, kakinya jadi busuk, nah itu karena gula ya. Kebas kaki dan tangan, serta infeksi kulit atau jamur yang berulang. Itu juga mungkin terjadi. Kok lukanya nggak sembuh-sembuh, koreknya nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan gula ya. Kemudian gejala lain, disfungsi ereksi khusus pada pria ya. Ada gangguan ereksi yang mungkin terjadi akibat diabetes. Nah, kriteria diagnostik, nah nanti kalau teman-teman di polinya periksa gula, pasiennya ada gula Bu, ada, terus mau tindakan, nah cek dulu gulanya berapa, apakah dia mau bersihkan gigi kah, mau cabut dan lain gigi, mulut dan lain-lain, itu dalam pengobatannya di poli gigi, nah cek dulu gulanya berapa. Jangan-jangan pas kita mau lakukan tindakan ya gulanya lagi 400, nah loh hati-hati ya. Jadi pemeriksaannya untuk DM itu glukosa plasma puasa, jadi periksa gula puasa, pasien yang puasa 12 jam. Kalau sama dengan lebih 126 gulanya, itu sudah DM. Ya, jadi minimal 8 jam. Paling recommended 10 hingga. Atau nggak puasa pasiennya, periksa gula biasa, gula sewaktu namanya. Lebih besar sama dengan 200. Ya, gulanya. Nah, tapi ya setelah tes toleransi glukosa, habis dia buka puasa 2 jam, dikasih gula, makan gitu, gulanya di atas 200. Atau periksa gula darah sewaktu dengan yang 3P tadi, polifagi, polidipsi, poliuri, di atas sama dengan 200. Ada pemeriksaan yang lebih sensitif lagi, namanya HbA1c. Nah, berapa angkanya kalau dibilang diabetes? Lebih besar sama dengan 6,5. Nah, ini lebih akurat, tapi memang pemeriksaannya lebih mahal. Di Aceh ada banyak ya, bisa periksa HbA1c. BPJS juga cover. Nah, berikutnya udah tahu kriteria. Nah, kalau begitu, kalau dia mengalami penyakit, emang kenapa harus dipahami diabetes ini? Rupanya dia adalah penyakit yang memiliki komplikasi yang sangat luas. Kenapa? Karena dia sangat mempengaruhi perfusi darah di jaringan. Dari jaringan kan masuk ke sel ya, adik-adik udah paham fisiologinya. Nah, rupanya kalau sel-sel kita tuh kan butuh energi, butuh zat gizi, ya, itu harus ada yang bawa zat gizinya. Siapa? Hemoglobin. Nah, kan, hemoglobinnya itu harus melewati pembuluh darah, melalui darah. Ya, jadi darah dibawa ke sel-sel melewati pembuluh darah. Nah, vaskular itu kan namanya kan. Rupanya komplikasinya banyak. Bisa komplikasi yang bersifat makrovaskular, bisa komplikasi mikrovaskular maupun komplikasi neuropati. Nah, kalau makro berarti dia kan pembuluh darahnya yang besar. Kerusakannya terjadi pada arteri. Nah, ini yang menjelaskan kenapa pasien-pasien yang gulanya tinggi itu berpotensi mengalami serangan jantung, stroke, ya, amputasi bahkan kalau kakinya tuh sampai parah sekali gulanya ya, udah busuk kakinya. Nah, kemudian ada yang mikrovaskular, nah ini pembuluh darahnya kecil-kecil, yang paling sering di mana? Di mata. Nah, pernah keluhan pasiennya kalau udah DM matanya makin kabur. Keluhan lain di mana pembuluh darah kecil ini? Tadi di ginjal ya, retinopati, nefropati ya. Kemudian yang bisa juga terjadi itu tadi di pembuluh-pembuluh darah tungkai bawah, yang tadi di kaki-kaki kita, di jari-jari kaki ya, itu yang paling sering. Yang lain di mana? Di ini kemaluan ya, untuk laki-laki tadi, di
ya kemudian mengalami gangguan ereksi. Nah di saraf cuma sama. Ini kalau dia lama-lama ada gangguan gula darah tinggi, pembuluh darah yang menuju ke saraf dan sarafnya sendiri juga akan terganggu. Ini makanya pasiennya sering kebas, capek, nggak bisa ngapa-ngapain, lemas ya. Ini semua akibat komplikasi tadi. Nah, bagaimana kemudian, dokter apa urusannya sama saya? Saya kan orang gigi. Dikoreksi ya, harusnya bukan gizi, gigi ini ya. Nah, ini gigi. Sebentar, mana dia? Mana dia? Gigi. Slide-nya hilang ya dari situ ya. Nampak lagi slide-nya ya? Bentar. Saya sharing kembali. Ada Bu Adriani? Nggak, belum kelihatan, Bu. Bentar ya. Maaf, ada trouble ini. Nah, udah? Belum? Belum, Bu. Ini udah? Sudah, Bu, sudah. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya, dokter saya kan bukan orang gizi, saya juga bukan Jaringannya nih. kalau pasien diabetesnya antara kesehatan mulut dan gigi itu dengan kadar gula darah tadi. Terus apa urusannya sama gizi? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi ini kita ngomong patogenesis karena ini aspek pengelola. Emang kuliah umum tapi kita tahu perjalanan penyakitnya bagaimana. Namanya perjalanan penyakit hingga bisa menyebabkan komplikasi ke mulut dan gigi. Rupanya pada pasien-pasien dengan konsentrasi dengan diabetes itu akan menyebabkan pasiennya mengalami hiperglikemia. Gulanya tinggi terus. Dia baru sekali atau ada berapa kali? Halo? Nah, karena gulanya tinggi terus ya, ini akan menyebabkan perubahan dari aspek mikroseluler yang ada di sel tadi. Jadi mitokondrianya jadi capek ya, dia punya sistem metabolisme serta produksi dari reaktif oksigen spesies juga meningkat. Jadi bahasa sederhananya selnya itu mengalami peradangan. Nah, ini akan mengganggu sistem imun tubuh. Jadi pada pasien diabetes ini gula yang tidak terkontrol akan menyebabkan gangguan dari fungsi imun. Ya, ada inflamasi, ya, ada gangguan respon imun, termasuk mudah sekali mengalami infeksi karena kadar gulanya tinggi sekali. Kuman suka sama gula yang tinggi. Nah, kemudian ya, di aspek selulernya yang di makrovaskular, ya, meningkatkan reaktif oksigen spesies akibat adanya oksidasi dari asam lemak. Nah, jadi kalau pasiennya udah ada gula tapi juga udah gemuk, ada obes, ini berlipat resikonya. Tambah lagi ada hipertensi, wah tambah kacau lagi ya. Nah, jadi ini semua adalah suatu kondisi yang kompleks. Nah, perubahan pada komplikasi baik yang bersifat makrovaskuler maupun mikrovaskuler tadi akan juga berimplikasi pada mulut. Berupa apa? Ya, bisa berupa adanya periodontitis, ya, radang, ya, infeksi pada periodontinya. Kemudian resiko mengalami karies, karena kan biasanya pasiennya suka makan manis. Nah, ya. Kemudian serostomia, mulutnya kering, ya. Kemudian lesi pada mukosa oral. Kenapa bisa ada lesi pada mukosa oralnya? Jadi kalau kita suruh buka pasien buka mulutnya, Bu, Pak, gitu kan? Udah ada lesi-lesi, bolong-bolong kecil di mukosa palatumnya, di pipi bagian dalam sebelah samping-sampingnya itu udah ada kayak lubang-lubang cekukan-cekukan di dinding mukosanya, ya, ada lesi. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah terjadi luka di rongga mulutnya, proses penyembuhannya itu sulit terjadi regenerasi sel mukosanya karena gulanya tinggi terus.
mengganggu aliran darah ke daerah mukosa tadi. Nah, resiko lain apa yang bisa dimiliki untuk komplikasinya akibat diabetes di mulut? Kanker mulut, ya, bisa kanker lidah, bisa kanker dari mukosanya, ya, itu juga mungkin terjadi. Kemudian apa? Pasiennya udah nggak bisa merasa lagi dengan baik, manis, asam, asin, umami itu udah nggak bisa dia rasa, sama aja rasanya semua, karena gangguan pada pengecap, ya, sel-sel pengecap. Kemudian komplikasi oral lainnya. Nah, jadi yang harus dipastikan konsentrasi gulanya dijaga. Rupanya si diabetes itu akan mengganggu sirkulasi darah dan fungsi kekebalan tubuh kayak di gambar tadi. Nah, karena sirkulasi darahnya terganggu, maka imunnya juga akan ikut terganggu. Dia kan berusaha melindungi dirinya, sel-sel tubuhnya sendiri. Tapi ini nggak ada nih sumber bahan pangan yang bisa masuk ke kita, ini nggak ada. Lama-lama selnya bisa mengalami masalah. Jadi ini yang menyebabkan pasiennya potensi mengalami infeksi. Jadi kalau gusinya merah, radang, ya, bahkan mungkin bau dan lain-lain, itu bisa jadi karena ada infeksi di rongga mulutnya. Dan itu bisa jadi karena ada gula yang tidak terkontrol. Di atas 200 terus, bahkan bisa sampai 300, 400. Bahkan kita sering dengar juga ada sampai 600, 700. Alatnya sampai nggak bisa baca lagi sampai karena ketinggian gulanya. Ya, jadi manajemen diabetes itu penting untuk menjaga kesehatan mulut. Di situ kita harus paham kenapa salah satu bentuk upaya kesehatan keluarga yang paling penting diantaranya adalah upaya kita untuk memastikan kesehatan mulut pada pasien-pasien yang memang ada diabetes itu penting. Nah, kemudian berikutnya adalah, ya, apa aja yang mungkin terjadi. Jadi kalau ketika gula darah tinggi, resiko kesehatan gigi juga naik. Ya, tadi ya ada penyakit gusi, ada periodontitis, ya, kemudian juga ada mulut kering tadi, dry mouth, xerostomia. Ini karena hiposalivasi, ya. Kemudian ada penyembuhan yang lambat. Kenapa penyembuhannya lambat? Itu tadi imunnya terganggu, terus perfusi jaringan menuju sel akibat pembuluh darah yang tadi bermasalah, vaskular tadi, mau di akikah, mau di pembuluh darah kecil kah, itu kan berkurang untuk selnya. Jadi nggak ada regenerasi sel yang baik akibat gangguan perfusi, gangguan jaringan. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Lama-lama dia tidak kuat menahan atau melawan bakteri yang ada di rongga mulutnya. Kita tahu sama-sama mulut kita adalah kebun binatang yang paling besar di muka bumi, kan gitu ya. Sekali setetes kita punya saliva aja udah kemana-mana, ya. Nah, jadi jangan lupa nih teman-teman mahasiswa gigi, nanti vaksinasi hepatitis kalau udah mau berpraktek, jangan kena masalah nih gara-gara manifestasi infeksi akibat saliva, darah, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini semua kondisi yang bisa berpotensi terjadi akibat gulanya tinggi. Nah, ini semua akan semakin buruk kalau kontrol glikemik. Glikemik itu gulanya, ya, itu juga tidak baik. Nah, terus kalau begitu, kalau pasien DM berarti komplikasinya bisa tinggi, dokter, ke rongga mulut. Iya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bisa jadi seorang pasien itu tidak tahu dia diabetes. Nah, mau apakah diabetes tipe 1, apakah diabetes tipe 2, apakah dia diabetes selama kehamilan, atau yang tipe yang keempat tadi. Prinsipnya adalah pasien ini gulanya tinggi atau tidak. Jadi kondisi hiperglisemia itulah yang akan menyebabkan komplikasi terhadap kesehatan gigi dan mulut. Sepanjang gulanya masih jelek dan belum terkontrol, ini akan punya potensi kemana-mana untuk menimbulkan penyakit di rongga mulut dan masalah ke giginya. Jadi pastikan gulanya berapa, ya. Nah, ini patofisiologinya. Bagaimana kemudian bisa terjadi penyakit periodonti pada pasien-pasien dengan DM? Yang pertama karena ada hiperglisemia. Hiperglisemia ini, ya, akan menyebabkan pembentukan advanced glycation end products. Jadi dia kita makan lemak, makan protein, makan gula, itu
itu semua akan dimetabolisme. Nah, produknya itu ya ada advanced glycation end products itu meningkat pada pasien-pasien yang gulanya tinggi. Nah, itu akan menyebabkan stres oksidatif. Badan kita itu akan meradang, ya, akan stres oksidatif. Jadi secara metabolik ada produksi sitokin proinflamasi namanya. Jadi badan kita tuh meradang lebih cepat. Nah, peradangannya sistemik. Kemudian ada disfungsi imunitas, tadi saya sudah singgung. Gangguan fungsi neutrofil. Jadi kalau ada nanti pasiennya di bawah lab, gula berapa, HB berapa, neutrofilnya berapa, leukositnya berapa. Coba cek itu semua. Kalau leukositnya naik berarti pasien sedang infeksi berat. Hati-hati, mungkin mau ditunda tindakan di gigi atau mulutnya. Atau gulanya juga lagi tinggi. Nah, pastikan ini juga harus menjadi perhatian teman-teman mahasiswa saat berpraktek nanti. Ya, jadi ada disfungsi imunitas. Kemudian karena terjadi perubahan dari mikrobioma oral, ya, jadi karena dia tadi gulanya tinggi, ya makannya juga tidak bersih. Tidak bersih ini dalam artian banyak mengandung gula juga ya. Nah, itu menyebabkan kuman-kuman baik yang harusnya ada di mulut, ya, itu juga akan mengalami ketidakseimbangan, disbiosis, berubah komposisinya. Itu menyebabkan dia menjadi sumber penyakit di daerah gusi. Ya. Kemudian jaringan periodontal lainnya yang bisa terjadi apa? Resorpsi tulang. Lama-lama, ya, daerah mandibulanya, gusi bagian bawahnya itu, mandibula dan maksilanya, itu akan mengalami kropos. Ya, hingga lama-lama ya nggak ada tumpuannya kan. Kita kan tahu nih bahasa tumpuannya ada di mandibula maksilanya. Kemudian komplikasi mikro-makrovaskulernya. Biasanya ya kalau pasiennya gulanya tidak terkontrol, daerah gusinya itu akan lebih mudah meradang dan infeksi ya. Kemudian hubungan timbal baliknya bagaimana? Kalau kontrol mulutnya bermasalah, gigi dan mulutnya bermasalah, makan bermasalah, ya, ujung-ujungnya gulanya nanti juga bermasalah. Jadi seperti lingkaran setan, gula, kesehatan gigi mulut bermasalah, di saat gigi mulut bermasalah juga akan menyebabkan masalah pada kontrol gulanya. Kenapa? Karena dia nggak mengunyah dengan benar kan? Kalau dia mengunyah dengan benar, dia punya glukos intake-nya tuh jauh lebih baik kalau mengunyah itu benar. Nah, sementara kalau dia udah punya masalah dengan gigi mulut kan dia nggak mau ngunyah, makan pelan, banyak akan semakin. Nah, ini konsep modelnya. Jadi mekanisme yang mendasari periodontis dan hiperglikemia. Jadi kalau diperhatikan ya, semuanya itu akan berasal dari hiperglisemianya, diabetesnya, ya, yang menyebabkan kemudian peningkatan advanced glycation end product yang tadi kita bilang, ya, yang kemudian akan menyebabkan reseptor-reseptor aktivasinya meningkat. Nah, ini yang kemudian akan menyebabkan terjadinya periodontitis. Ya. Kalau kita perhatikan nih dia punya segmen-segmen dari bagian bawahnya ini kan pada infeksi ya dan rusak. Nah, kemudian komplikasi yang lainnya adalah itu tadi disfungsi imunitas dan hiperinflamasi. Nah, ini yang menyebabkan kemudian ya pasiennya lebih mudah mengalami infeksi. Nah, karies berikutnya, karies dan periapikal periodontitis. Nah, ini juga paling sering terjadi pada pasien DM. Ya, resiko karies, tambal gigi dan lain-lain lebih sering terhadap pasien ini. Kenapa? Karena itu tadi perfusi jaringan imunitas menurun, gulanya tetap tinggi. Nah, hati-hati kalau nanti pasiennya juga udah cuci darah. Pernah dengar pasien DM cuci darah? Adik-adik? Pernah ya? Kalau pasiennya ada cuci darah, bisa jadi dia lebih jadinya karies dan infeksi periapikal ya. Jadi kalau ditanyakan pada DM apa udah cuci darah atau tidak. Nah, untuk gigi sendiri bagaimana? Tadi kita ngomong periodontinya, nih kita ngomong giginya. Nah, pasien DM itu lebih mudah hilang giginya ya, tanggal ya. Karena itu tadi tumpuan dari akar giginya juga udah sering mengalami kropos ya.
gangguan mengunyah, mastikasi. Jadi karena dia giginya udah tanggal, gusinya juga bermasalah, akhirnya dia pilih-pilih makanan yang mudah-mudah aja yang dia makan. Nah, dia akan pilih makanan yang cair misalnya atau lembut, yang biasanya mungkin malah nggak bisa lagi gigit ayam, nggak bisa lagi tarik daging dan lain-lain. Padahal protein seperti itu dibutuhkan. Nah, jadi lama-lama pasiennya hanya makan bubur, makan nasi yang lembek, ya. Dia nggak mau mengunyah. Nah, itu yang kemudian berpotensi menyebabkan pasiennya punya resiko hiperglikemia. Nah, lama-lama apa, dia akan pilih yang manis-manis juga kan, biar kenyang, biar cepat, nggak lemas. Nah, ini makanya lama-lama bukannya mulut dan giginya membantu kontrol gula, malah kondisi mulut dan giginya yang menyebabkan kontrol gulanya bermasalah. Nah, kenapa? Karena tadi proses mengunyah dan lain-lain terganggu. Lama-lama apa? Pola makannya tidak optimal. Pola makan yang tidak optimal akan menyebabkan regulasi gula yang bermasalah. Ya, kayak tadi saya bilang ya, jadi pastikan gigi dan mulutnya itu cukup baik, ya, untuk bisa memastikan proses mengunyah baik, kesehatan kebersihan gigi dan mulut juga baik, ya. Jadi pastikan kehilangan gigi dicegah sebagai bagian integral dari manajemen DM. Nah, jadi disinilah peran teman-teman mahasiswa yang akan nanti berpraktek. Nah, ini bagaimana pasien saudara DM, kalau boleh giginya jangan banyak yang tanggal, ya. Terus intervensi gizi juga perlu gigi dan mulut. Nah, jangan dilupakan kalau memang punya masalah seperti ini, ingatkan pasien saudara, Pak, Bu, Bang, Kak, ngejak Pak Dokter bahnya nah masalah Mbak Igo, nah masalah Mbak Gusi, tapi masalahnya bukan hanya Mbak Igo sama Gusi, masalah di Mbak Gula. Nggak sakit itu nggak cerita. Ya. Kalau masalah kanker, Masalah lain adalah serostomia, mulut kering. Ya, perhatikan nih perbedaan mukosa yang kanan sama yang kiri, ya, yang basah, ya. Nah, jadi kalau mulut itu upayakan untuk punya salivasi yang bagus. Ya, kecuali kita puasa, ya. Kalau kita puasa kan memang produksi saliva jadi lebih menurun dan lain-lain. Kalau kita upayain puasa emang pasti minum nggak ada kan, jadi produksinya juga berkurang. Tapi kan itu puasa. Nah, kalau hiposalivasi akibat konsentrasi kadar gula yang jelek tadi, itu akan menurunkan fungsi mulut, ya, dan meningkatkan resiko infeksi serta penyakit gigi. Nah, dijaga sebenarnya kelembaban di rongga mulut itu. Nah, satu lagi ada juga obat-obatan yang berpotensi menurunkan produksi saliva. Mulutnya jadi kering, haus dia, ya. Nah, ini juga akan menyebabkan resiko infeksi mulut meningkat. Nah, biasanya kalau pasiennya gulanya tinggi, ya dia nggak bisa di atas 200, 300, bahkan bisa lebih tinggi lagi, ya produksi salivanya akan terganggu, kering mulutnya. Itu yang menjelaskan yang 3P tadi, polidipsi, polifagi, poliuri. Polidipsi minum bentar-bentar, haus bentar-bentar dia, ya. Kemudian ada neuropati otonom. Nah, saraf yang mengendalikan kelenjar ludahnya juga ikut kering. Nah, jadi memang dokter kok banyak kali masalah gara-gara DM-nya. Beginilah kenapa dari prodi saudara, dari dosen-dosen, nah kita bahas hari ini. Segitulah pentingnya pengelolaan DM ini, terutama pada pendekatan kesehatan gigi keluarga, ya. Nah, ini tadi lesi mukosa. Nah, apalagi kalau udah dia misalnya udah bolong giginya udah bolong, itu sembuhnya akan lama, nekrotik, ya. Nah, ada juga jamur sariawan, ya, skorbut dan lain-lain, kandidiasis oral, berjamur dia punya mulut, ya, baik di lidah maupun di mukosa mulut. Nah, kemudian hipotrofi dari lidah-lidahnya, ya. Kemudian ada sindrom mulut terbakar, rasanya tuh kok hilang rasa, kebas di lidahnya tuh karena terbakar panas gitu, ya. Nah, bisa jadi ini terjadi karena ada neuropati diabetik yang tadi, yang komplikasi yang ketiga, neuropati. Nah, kemudian juga ada masalah faktor lokal yang ada di mulut, misalnya pasiennya malas sikat gigi,
tidak membersih, tidak pernah flossing ya. Misalnya apalagi kalau udah makan itu makan manis nggak bisa berhenti ya, nggak ada ruang untuk mulut itu beristirahat, ngunyah hanya ya. Nah ini juga bisa mempengaruhi, termasuk resiko kanker mulut. Nah kalau udah kena kanker lah panjang urusannya ya. Jadi resikonya lebih meningkat kalau ada diabetes pada pasien-pasien dengan masalah lesi yang ada di mulut. Jadi yang tadinya hanya lesi biasa udah berubah menjadi tumor ya. Tumornya bisa jinak, bisa ganas. Nah, implan gigi. Nah, biasa ini juga bisa mempengaruhi pasien-pasien dengan implan gigi ya. Implan gigi itu kita buat gigi barunya itu juga resikonya itu kenapa bermasalah? Ini kekepongan pada segmen tulang yang mau kita tanam. Nah, itu keropos. Jadi pasien diabetes tuh sering, aduh Bu nggak bisa nih pakai giginya lagi yang tanam baru gigi, ya karena nanti lukanya suka tumbuh, gulanya lama-lama nggak bisa dikendalikan pasca ini yang kemudian menyebabkan pasiennya jadi malah bukannya dia terbantu dengan adanya gigi yang baru, dia malah nggak punya gigi lagi sama sekali. Nah tapi bisa diupayakan. Saya yakin teman-teman punya kepakaran tentang ini. Nah, tinggal dipastikan gula pasiennya. Nah, jadi jangan lupa Bu, ini kan udah pasang implan gigi. Tolong dipastikan nanti kontrol ke dokternya untuk pastiin gula Ibu bagus ya. Karena kalau gulanya tinggi nanti ini implan giginya tidak berhasil, tidak bisa baik dia punya perawatan pasca tindakan. Jadi pastikan HbA1-nya bagus atau gulanya juga bagus. Dokter tadi ada ngomong-ngomong gula, kadar glukosa, terus ada HbA1c. Mana yang paling mudah dan gampang untuk diperiksa pasien saya? Yang gampang yang gula, yang model ceklek ditusuk di jari, itu gula. Tapi gula yang bagus hari ini, misalnya pasiennya hari ini gulanya cuma 110, 108, 100 lah misalnya. Ya, puasa atau enggak puasa. Atau mungkin di sekitaran 125. Nah, tapi walaupun gulanya hari ini bagus, belum tentu HbA1c-nya bagus. Jangan-jangan HbA1c-nya juga tetap tinggi. Jadi, kalau menurut saya, teman-teman nanti tanyakan, ini HbA1c-nya sudah berapa? Apakah sudah di bawah 7? Ya, kalau di atas 7 sebaiknya tunda. Kenapa? Karena resiko infeksi dan penyembuhan pasca tindakan itu punya resiko lebih lama sembuhnya. Nah, jadi walaupun gulanya bagus aja, tapi HbA1c-nya 12, HbA1c-nya 11, 10, nah itu berarti gulanya belum terkontrol. Gula hari itu saat diperiksa bagus, tapi dinamikanya selama 3 bulanan di hemoglobin A1C-nya belum bagus ya. Boleh ditunda, tapi tengok nanti kondisi klinis dan lain-lain ya. Keputusan klinik tetap ada di kita selaku perawat gigi maupun dokter gigi. Kemudian disbiosis mikroba, tadi sudah disampaikan perubahan komposisi keragaman bakteri subgingiva. Nah, jadi ini yang menyebabkan disbiosis, ketidakseimbangan dari mikrobioma yang ada di rongga mulut. Kemudian, ya, disbiosis ini akan menyebabkan peradangan dari daerah periodontal. Karena ada bakteri-bakteri jahat yang harusnya tidak ada di situ, jadi ada di situ, hidup di situ. Tambah hidup lagi kalau gula pasiennya tambah tinggi. Senanglah dia ada makanannya kan. Nah, kemudian pengobatan diabetes. Nah, ada sejumlah obat-obat yang akan mempengaruhi produksi saliva, tadi saya sudah sampaikan. Termasuk rupanya ada hubungan antara mulut dengan usus kita, usus halus, usus besar ya. Ada interaksi namanya ya, dan translokasi mikrobioma. Jadi mikrobioma yang ada di mulut turun ke bawah. Nah, mikrobioma yang ada di mulut itu akan mempengaruhi mikrobioma yang ada di ususnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi metabolik dan bakat menjadi diabetes.
Nah, kemudian Porphyromonas gingivalis. Nah, ini terkait dengan infeksi oral yang mempengaruhi kondisi metabolik. Nah, ini memang dia punya potensi untuk menyebabkan pasien mengalami prediabetes. Ya, belum diabetes tapi prediabetes. Apalagi dampaknya? Jadi DM itu mengurungkan kualitas hidup secara umum yang akan memperburuk masalah di mulut. Jadi oral and health related quality of life, OHRQL ya. Nah, jadi quality of life itu QOL-nya itu terkait dengan oral health. Nah, jadi perawatan mulut pada pasien DM itu bisa memperbaiki ya kualitas dari kesehatan mulutnya. Jadi sebenarnya justru pasien DM harus sering-sering pergi memeriksakan kondisi mulut dan giginya. Kalau rekomendasinya mungkin 1 semester 6 bulan sekali, mungkin pada pasien DM bisa lebih sering ya. Kemudian pengelolaan terpadu penyakit mulut. Nah, kalau tadi ada ulcerostoma, ada periodontitis, nah itu dipastikan dikelola supaya apa? Pasien bisa tidak minder, ya. Tidak ada defisit perasaan dan gangguan psikososial karena kondisi mulutnya yang tidak baik. Giginya bolong, mulutnya bau, ya giginya nggak bersih dan lain-lain. Itu kan akan mengganggu pencitraan diri. Lama-lama nggak mau bergaul, nggak mau makan, ya. Lama-lama juga pasiennya mengalami kesedihan. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas hidup pasiennya. Jadi perlu integrasi perawatan mulut dan gigi, termasuk juga gizi dalam manajemen diabetes. Nah, sekarang tadi saya sudah bicara diabetes dan perawatan gigi mulutnya. Nah, apa urusannya sama dokter Dian ngomongin gizi? Nah, rupanya tadi adik, gizi ini sangat penting dalam pengelolaan diabetes. Tadi kan kita mau memastikan bahwasanya gula pasien kita tidak tinggi. Nah, salah satu pilarnya dalam pengelolaan diabetes itu selain edukasi adalah pengaturan makan. Nah, termasuk juga berolahraga dan penggunaan obat. Apakah obat DM-nya obat minum mulut oral, ya, atau obat DM-nya disuntikkan pakai suntik insulin tadi, yang hormon tadi yang nggak cukup tadi atau kurang tadi. Nah, yang jelas harus mengalami perubahan gaya hidup. Mungkin tidak berolahraga, tidurnya begadang. Ini apalagi anak kos nih, banyak anak kos di sini. Mahasiswanya atau masih tinggal sama orang tua. Nah, kalaupun begadang seringnya, makannya tidak dijaga, termasuk juga merokok, itu akan berpotensi menyebabkan masalah DM. Jadi tujuannya keluhan DM dihilangkan, perbaiki kualitas hidup pasien DM, dan mencegah atau menghambat progresivitas komplikasi tadi, termasuklah untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau gitu resikonya siapa aja, apa yang harus diperhatikan? Adik-adik, kalau nanti ketemu pasiennya gemuk, terus dia periksa gigi, periksa mulut, dan lain-lain ke pelayanan saudara. Nah, lihat pasiennya gemuk gak? Kalau pasiennya gemuk, nah ini jangan-jangan punya resiko, punya diabetes. Ya. Jadi berapa berat badan pasien, berapa indeks massa tubuh, IMT itu indeks massa tubuh. Ya, lingkar pinggang pasiennya sama komposisi tubuhnya. Ini semua mempengaruhi dia punya risiko DM atau tidak. Apalagi kalau ada tekanan darah tinggi, pas mau dilakukan tindakan pasiennya 180, 200. Nah, udah nggak jadi kita lakukan tindakan ya. Nah, ini penting sekali untuk kita identifikasi. Nah, ekor pinggang, nah ini pengetahuan umum. Nah, rupanya di pinggang kita itu mencerminkan yang namanya lemak perut, lemak visceral. Laki itu paling besar boleh di 90 untuk orang kita Aceh Asia ya. Perempuan 80. Lebih dari itu sudah punya masalah obesitas sentral. Ya, jadi lingkar perut ini penting ternyata. Nah, ngapain tuh orang gizi? Orang gizi itu berpastikan untuk mencegah diabetes. Kalau belum diabetes, kalau sudah diabetes, dikelola individunya untuk tidak mengalami komplikasi diabetes. Tapi kalau udah ada komplikasi,
udah sakit dokter, udah ada komplikasi, mata udah rabun, udah stroke, udah darah tinggi, komplikasinya dijaga agar tidak semakin berat, ya, itu tujuannya. Nah, kalau begitu, ayo sekarang kita nih biar interaktif ya Bu Andriani ya, biar mahasiswanya jangan cuma dengar saya aja. Nah, mari kita menghitung IMT masing-masing. Nah, apa yang saya perlukan? Nah, ayo adik-adik keluarin dia punya kalkulator HP-nya. Berat badannya berapa? Tulis. Tertinggi badannya berapa? Tulis. Udah? Udah? Ini nggak kedengeran suaranya. Mana ini? Iya. UBS. Udah? Oke, udah. Sekarang tinggi badan saudara misalnya berapa? 160 misalnya. 160 tadi dibagi 100. Udah? Tinggi badan masing-masing bagi 100. Ayo, siapa yang mau menjadi sukarelawan? Ayo, angkat tangan. Malu Bu, kayaknya malu udah tahu overweight nih. Enggak, mahasiswanya aja nih. Ya, dah. Tinggi badannya bagi 100. Dah, jadi 160 bagi 100. 1,6. Betul ya? Nah, 1,6 itu dikuadratkan. 1,6 kali 1,6. 2, berapa? 1,6 kuadrat. 2,56. Nah, dengan tinggi 160 berat badan saudara misalnya di 45. Dah, berapa berat badan? Tadi udah kita angka kuadrat tinggi badan udah kita simpan. 2,56. Sekarang ambil berat badannya 40, berapa tadi saya bilang Bu Andriani? 45 ya? 5,3 Bu, 45,6. Nah, angka 45 yang berat badan tadi dibagi sama kuadrat yang tadi, yang 2,56. Nah, jadi berarti 45 bagi 2,56. Hasilnya 17,5. Mari kita lihat 17,5-nya. Udah, coba kita lihat di sini. Nah, 17,5. Berapa ini klasifikasinya karena dia 17,5? Pasiennya underweight. Nah, jadi setelah kuliah hari ini minimal nih udah harus tahu BMI atau IMT masing-masing ya mahasiswanya ya. Oke, nah sekarang kalau IMT saudara sudah di atas 23, ini sudah overweight. Kalau di atas 25 sudah obes. Nah, jadi semakin kita tinggi badannya bagus, maka resiko kita obesitas makin rendah. Itu yang menjelaskan kenapa sekarang digadang-gadang konsep stunting itu dia. Resiko pasien yang mengalami masalah gizi dan gangguan metabolisme itu lebih mudah pada pasien yang pendek. Ya. Makanya sekarang anak-anak kita nggak boleh stunting lagi, Bu Andrian. Sudah ya, jadi sudah harus tahu kriteria IMT-nya. Makanya tadi saya bilang kalau pasiennya datang udah agak gemuk, nah coba dan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, ini ada sakit-sakit apa lagi Pak, Bu, gitu kan. Oh saya ada darah tinggi, oh selain darah tinggi apa, ada penyakit gula dan lain-lain. Oh nggak tahu, nggak pernah cek. Nah hati-hati, jangan segera lakukan tindakan, pastikan dulu nih gulanya nggak naik ya. Nah kemudian ada juga yang namanya komposisi tubuh. Nah tadi kan udah ada makin gemuk kita makin resiko DM. Nah ini juga makin kita banyak lemaknya, perutnya ini besar ya, perpinggangnya tuh buncit, lemak tubuhnya banyak, nah, resiko DM-nya juga tinggi. Nah ini alat untuk melakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Badan kita tuh ada lemak, ada bukan lemak. Nah bukan lemak itu ada otot, ada tulang, ada organ dalam, ada air. Nah kalau kita mau turunin berat badan pada pasien DM, yang diturunkan adalah lemaknya, jangan
jenis dan jadwal makan. Kalau begitu, apakah pasien DM hanya makan telur rebus aja? Ya, enggak juga. Masih boleh makan nasi, dokter? Masih, ya. Tinggal nanti dijadwalkan, ditakar berapa, nanti silakan dikonsultasikan sama teman-teman sejawat saudara yang dari gizi, ya, dietitiannya. Nah, jadi bukan nggak mungkin tuh besok BEM terapi gigi bikin pengabdiannya sama BEM gizi. Nah, gitu. Ini ide nih jadinya ya Bu Andriani ya. Ibu. Kegiatan antar profesi. Ya, gizi bisa kerjasama sama gigi. Kolaborasi, Ibu. Ya, ini jam makannya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pola makan. Nah, jadi kalau ngomong pola makan, orang DM-nya itu diupayakan makan dalam kondisi yang teratur, jenis dan jumlahnya, ya, serta upayakan untuk tidak tambah turun berat badan atau naik kalau dia gemuk turunkan berat badannya, ya. Jadi upaya untuk mengkonsumsi makanan, ya, sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, budaya dan sosial. Jadi makan itu punya peran budaya, peran sosial, termasuk peran psikologis. Ada nggak adik-adik mahasiswa yang kalau lagi udah mau UAS atau mau naik tugas akhir bawaannya stres terus makan? Ini semester berapa aja ya Bu Andriani? Semua Bu, dari tingkat ini 10 berarti sampai ada yang tingkat 4. Kemudian juga ada yang sudah bekerja nih Bu, ada kelas. udah ada yang bekerja lagi. Ini Ya. yang ya, rekognisi lanjut ya. Ya Bu. Betul, baik. Nah, jadi berarti nih, apalagi kita yang udah ibu-ibu, bapak-bapak nih, udah urusin anak, urusin kerja, urusin praktek, bilangnya, udah capek, udahlah makan dulu kita kan, ngopi-ngopi dulu kita. Nah, jadi makan dan minum itu memang punya pengaruh sosial dan psikologis. Nah, rekomendasinya kalau pasien DM harus patuh jenis, jumlah, dan jadwal. Makan hanya di jam makan, kemudian jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini nanti teman-teman gizi yang akan bantu hitung dan bantu buatkan. Kemudian pastikan makanannya harus rendah gula. Ya, rendah gula ini jangan kebayang harus semuanya gula pasir, enggak ya. Makanan yang manis itu, karbohidrat yang simplak itu juga akan menyebabkan potensi naik gula tinggi. Yang jelas pastikan makanannya banyak mengandung serat. Serat itu dari mana? Dari sayur dan buah. Adik-adik mungkin sekarang umurnya baru 18, 19, kalau yang masih tingkat muda ya. Atau yang rekognisi mungkin ada yang umur 30, 40 ya. Nah, ini seratnya jangan lupa harus ada selalu sayur dan buah dalam makanan kita sehari-hari. Ya. Oke, nah ini dia punya bentangan. Nah, jadi kalau gitu ya, jangan banyak kali makan makanan yang tinggi lemak, tinggi komponen manis, termasuk ini. Yang muda-muda ini minuman manis dalam kemasan. Hati-hati ya. Kopi, minuman manis kemasan itu mempengaruhi pH mulut loh. Nah, pH mulut itu harus dijaga. Kalau enggak nanti mudah karies. Nah, kemudian olahraga, ya ini juga penting dilakukan 150 menit per minggu. Kalau per minggu tinggal mau dibagi 3 hari kah, 4 hari kah, 5 hari, totalnya bisa sampai 150 menit per minggu. Dokter, saya kan udah praktek, beresin pasien, nyuci, masak, ngepel, menggosok. Kan udah olahraga juga dokter ya, Bu Adriani ya. Olahraga nggak kira-kira itu semua? Enggak ya. Jadi kita nyapu, kita masak, kita ngepel itu bukan olahraga. Itu adalah aktivitas fisik, bukan olahraga. Olahraga itu harus ada irama, harus ada frekuensi, harus ada durasi, harus ada endurance-nya. Ya. Nah, jadi harus ada capaiannya. Apa capaiannya? Denyut jantung habis berolahraga. Berapa? 220 dikurangin usianya. Nah, makin dia muda, maka denyut jantungnya masih bisa buk cepat. Nah, itu menunjukkan aktivitas olahraganya baik. Ya. Nah, ini besok udah bisa bikin klub kesehatan di terapi gigi ya. Nah, kemudian untuk makanan lain itu ada vitaminnya, vitamin larut lemak, A, D, E, K, dan vitamin larut air, vitamin B dan C.
termasuk pemberian folat dan B12. Jadi ini semua penting untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi, terutama vitamin C dan D ya. Kalau untuk vitamin A itu regenerasi mukosa mulut bagus ya, vitamin E juga bagus. Oke. Nah, kalau untuk mineral jangan lupa pastikan pasiennya mengkonsumsi cukup kalsium dan zat besi. Kenapa? Karena perfusi darah yang vaskular tadi, HB-nya yang bawa semua zat gizi, kalau HB pasien saudara jelek, anemia, itu juga nggak akan bisa cepat sembuh kondisi yang ada di mulut dan giginya. Nah, kalau untuk zinc itu berperan untuk imunitas tubuh. Nah, tadi kan masalahnya ada di imunitas di slide-slide awal kita. Nah, zinc itu penting sekali untuk proses imunitas. Sementara magnesium dan fosfor penting sekali sebagai enzim pada proses metabolisme. Butuhnya kecil tapi harus ada, kayak oli dalam kita punya mesin mobil atau mesin motor ya. Nah, ini pola makan. Kalau begitu, ini kan lagi tindakan gusinya bengkak, giginya bolong dan lain-lain. Nah, pastikan habis tindakan, pola makan itu juga harus dibantu, dikasih tahu sama pasiennya. Bu, ini kan udah pasang implan gigi, ini udah kasih obat untuk peradangan gusi dan lain-lain. Nah, ini dijaga gulanya, gitu ya. Jadi penting sekali untuk memastikan pasien tidur cukup, minum air putih yang cukup, serta membatasi konsumsi gula dan karbohidrat fermentasi. Misal, nggak usah jauh, tape, ya. Lain apa yang gula sederhana, model es krim, coklat, sirup, ya, yang seperti itu tuh udah nggak boleh ada lagi pada pasien DM ya. Nah, ini porsi gizi seimbang untuk isi piringku biar diingat-ingat ya. Gampangnya satu piring kita bagi dua, kiri dan kanan. Nah, buah dan sayur harus mengisi setengah dari piring kita. Nah, pertanyaannya lebih banyak yang mana nih sekarang ya kan? Lebih banyak sayur dan buah atau lebih banyak nasinya yang setinggi harapan orang tua? Ya. Nah, jadi lauknya di sebelah kiri itu mengisi sepertiga, makanan pokoknya bisa setengah sampai 2/3. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pantau berat badan, jangan lupa minum dan beraktivitas fisik, serta pastikan gula, garam, dan lemaknya juga terjaga. Nah, ini tumpengnya, tumpeng gizi seimbang. Ya, protein itu boleh makan sampai 3 porsi per hari. Yang nabati, yang hewani juga sama, ya. Jadi kalau ada ikan, boleh ada ikan 1 potong, boleh ada tahu 1 potong balok yang besar, boleh. Itu udah 2 porsi protein sekali makan. Nah, tapi sayurnya nih harus banyak nih. Ya, bisa 3 sampai 5 porsi per hari termasuk buah. Nah, kalau nasi tergantung umur, tergantung usia. Makin kita tua, maka komponen-komponen yang seperti ini karbonya udah boleh dikurang-kurangin ya. Kalau mahasiswa kita yang masih muda-muda ya mungkin masih ini ya, masih pengen makan yang banyak ya. Kemudian, nah ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ini yang nggak boleh yang sebelah kanan nih, roti, cake, cookies, sirup, permen, gula pasir. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Yang diupayakan yang model yang sebelah kiri nih, semua bentuk gandum dan biji-bijian maupun sayuran. Sayuran itu banyak, ada juga karbohidratnya ya. Bentuknya adalah bentuk karbohidrat kompleks. Kalau buah bentuknya lebih sederhana sih, simplek fruktosa ya. Nah, ini yang boleh dan yang tidak untuk karbo. Nah, protein bagaimana? Apakah pasien DM masih boleh makan daging? Boleh. Nah, satu-satunya kondisi DM yang harus hati-hati soal gizi adalah kalau pasiennya sudah cuci darah atau sudah ada gagal ginjal. Itu aja yang harus dijaga. Yang agak sedikit khusus. Kalau pasien DM-nya masih aman ginjalnya, masih oke makan proteinnya. Tapi kalau ginjalnya sudah bermasalah, maka protein harus dijaga, ya. Nggak boleh banyak. Nah, ini dia kira-kira sumber-sumbernya. Jadi harus selalu ada protein adik-adik, walaupun kita ngekos, ya. Jangan lupa minimal telur lah. Telur kan mudah, murah, meriah, 2.000, 2.500
Banda Aceh berapa? 2.000 satu butir loh. Semamai 2.000 satu butir. Nah kan harus adalah minimal di kosan kita itu ya. Susu juga boleh ya. Nah kemudian lemak. Nah lemak yang nggak boleh lemak yang mana? Lemak jenuh ya, sama lemak trans. Jadi makanannya yang dikasih mama dibawa pulang ke kos, dipanasin, hati-hati. Jangan dipanaskan berulang-ulang, itu menyebabkan peningkatan lemak trans dan lemak jenuh ya. Jadi kalau mau makan lemak yang bagus, alpukat boleh, tapi alpukatnya jangan pakaiin susu kental manis lagi, makan aja buah pokat kayak gitu, kayak biasa, nggak usah di jus ya. Atau kalaupun mau pakai minyak, boleh pakai minyak zaitun, minyak biasa boleh dokter, minyak kelapa boleh juga ya. Tapi itu tadi nggak boleh terlalu banyak di dalam makanan saudara. Masalahnya kan anak kos lebih suka seblak ya. Kalau di mana aja ramai seblak. Apalagi selain seblak di mana Lagi aja. viral nih Bu, seblak baru buka. Oh pasti. Nah itu semua tepung, hati-hati adik-adik ya. Apalagi nih yang gadis-gadis yang akan ke depan akan berumah tangga, hati-hati mengkonsumsi karbohidrat yang processing terlalu banyak ya. Bisa mempengaruhi reproduksi dan lain-lain nanti. Nah, ini serat yang tadi kita bilang. Nah, ada serat larut, ada yang serat tidak larut. Kalau kita makan serat ini, kita kenyang lebih lama. Nah, jadi kita tidak mudah naik gulanya karena kita nggak punya keinginan makan terlalu sering karena dia membuat kita makan kenyang lebih lama. Terus gulanya juga nggak cepat tinggi naiknya. Kenapa? Karena serat-serat ini nggak menyebabkan konsentrasi gula itu naik cepat. Yang bikin naik cepat itu karbohidrat, terutama yang simplek tadi, yang manis-manisnya. Jadi silakan dikonsumsi sayur dan buahnya setiap hari. Termasuk biar enak BAB lah. Kalau seratnya kurang, minumnya kurang, BAB-nya pasti bermasalah ya. Nah baik, berikutnya garam. Tadi sudah, garam, gula, serta lemak dibatasi. Nah, kalau masih muda-muda mungkin masih makan sembarangan. Tapi nanti kalau udah umurnya 35-40, udah terasa badan yang bermasalah ya. Jadi dari muda dijaga makannya. Oke, nah kemudian apa sasarannya? Nah, berapa IMT pasien saudara? Tadi 18,5 sampai 22,9. Tensinya berapa? Dijaga di bawah 140/90. HbA1c-nya dijaga di bawah 7. Gula puasa di bawah 126. Gula tidak puasa di bawah 180. Ada kolesterol. Kolesterol yang mana yang bagus? HDL-nya harus tinggi. Lebih dari 40. Kita mau kolesterol bagus yang banyak. Kolesterol jahatnya LDL, lipoprotein, LDL-nya itu yang harus kecil. Kalau enggak risiko penyakit jantungnya, M-nya lebih besar. Nah nanti kalau teman-teman ada periksa laboratorium, periksa profil lemak. Nah dibilang berapa trigliseridanya? 250. Nah itu menunjukkan saudara banyak makan karbo. Recording stopped. Nah, terus ini ada pertanyaan, resiko diabetes, berapa umurnya? Nah, tulis umurnya berapa. Nah, kalau umurnya lebih dari 40, 0. Apa laki apa perempuan? Kalau laki lebih resiko 1, ya kan? Kalau perempuan sudah pernah didiagnosa diabetes enggak, berapa? Ini semua ada skor. Skor yang lebih dari 5, ya. Ini ada peningkatan resiko dari diabetes. Oke? Nah, jadi kembali lagi yang paling penting itu kendali berat badan, tekanan darah, profil lemak, kadar gula dan HbA1c serta menjaga gigi pasiennya. Jadi adik, kita ini kan lintas profesi ya. Ada dokter perawat gigi, ada dokter gigi, ada dokter umumnya, dokter penyakit dalamnya, ada ahli gizi dietitiannya nanti. Nah kan, ini jangan pernah kita merasa udah cukup pasien sama saya aja, nggak perlu kontrol ke disiplin ilmu lain, jangan. Kita harus tetap mengutamakan beneficence. Jadi patient safety, beneficence, keuntungan sebaik-baiknya untuk pasien kita itu penting. Jangan hanya kita nggak edukasi, Bu, ini kan kenapa mulutnya jadi begini karena ini gula ibu tinggi. Nah, ingatkan pasien saudara diedukasi untuk kontrol ke dokternya. Dokter gigi, dokter Dian ketemu pasien yang DM. Kalau saya pribadi, selalu saya periksa pertama pasien saya adalah mulut dan usus.
begitu nih oral hygiene udah jelek, saya pribadi saya selalu meminta pasien saya untuk pergi ke poli untuk selalu bersihin. Kenapa? Percuma saya potong-potong beresin gizi kalau gigi nggak benar. Ya? Karena itu bagian dari saluran cernanya. Kalau saya pribadi. Nah, jadi keterlibatan dokter gigi, perawat gigi, dan dietitiannya penting dalam upaya kita Belum. Oh, ya. penyakit dan gigi. Anak untuk Saya pikir demikian sharing dari saya secara general terkait hubungan antara kesehatan gigi dan mulut, diabetes dan gizi. Jadi dalam hal ini gizi berperan penting dalam upaya kita mencegah atau memastikan pasiennya terkontrol gulanya. Kalau gulanya terkontrol, maka kesehatan gigi dan mulutnya juga terkontrol. Kalau kesehatan gigi dan mulutnya baik, maka resiko pasien mengalami resiko diabetes juga rendah. Jadi ini akan saling terintegrasi. Mudah-mudahan paparan hari ini bisa memberikan perspektif baru bagi adik-adik dan bagi para mahasiswa, serta kita semua, saya pribadi juga, dalam pengelolaan kondisi gigi dan mulut pasien diabetes. Iya, bukan rumahnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya pribadi dan semua kita, dan menjadi keberkahan juga bagi kita semua dalam majelis ilmu hari ini. Terima kasih banyak Ibu Adriani. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Bu. Luar biasa pemaparannya. Jadi sangat menambah wawasan ilmu pengetahuan kami Bu. Khususnya kaitan kesehatan gigi dan mulut tadi dengan DM dan gizi Bu ya. Selanjutnya kita masih ada waktu nih 30 menit lagi. Mahasiswa kami kasih kesempatan, kita buka sesi diskusi. Kita buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh tunjuk tangan atau di chat aja, boleh juga. Silakan. Silakan. Ini sangat menarik ini. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa Ananda semua tanyakan. Kebetulan nih kita ada pakarnya langsung. Ini kesempatan bagi Ananda semua. Ayo silakan. Permisi Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zia Sultan Dok, saya mahasiswa tingkat 4. Ya, silakan Sultan. Jadi izin ya Dok, ini saya nggak bisa hidupin kamera karena saya lagi di luar kebetulan. Nah, Tapi saya ikutin seminar dari awal. Saya mau nanya Dok, kalau kita nih di jurusan kita itu kita kenalnya makanannya namanya makanan kariogenik Dok. Makanan kariogenik itu adalah makanan penyebab terbentuknya karies atau lubang gigi Dok. Nah, itu kan salah satunya ada makanan karbohidrat kompleks dengan yang sederhana Dok. Nah, pertanyaan saya nih, ada nggak ya kaitan signifikan antara resiko resistensi insulin dengan konsumsi makanan, misalnya karbohidrat kompleks dia lebih cepat mungkin, atau simplex mungkin lebih lama gitu Dok, ada nggak? Makasih Dok. Baik. langsung dijawab aja mungkin. Baik Bu Adriani. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan yang signifikan antara karbohidrat kompleksnya dengan regulasi gulanya? Begitu ya Sultan ya? Ya. Iya Bu. Ya Dok. Ya, jadi benar. Jadi yang Sultan ini pinter ini dia. Jadi dia udah bisa mengkaji nih tadi temuan dari paparan-paparan tadi. Nah, jadi Sultan benar. Sejumlah makanan itu memang akan berpotensi untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, peningkatan kadar gula darah ini sebenarnya tidak hanya serta-merta hanya dari karbohidrat yang simplek atau kompleks tadi, tapi bisa juga berasal dari protein dan lemak. Nah, jadi bahan makanan itu memiliki satu angka, namanya indeks glikemik. Nah, makanan-makanan tertentu itu, jadi indeks glikemiknya ini adalah satu angka yang menunjukkan seberapa cepat ya
ketika dia diabsorpsi di tubuh dapat menimbulkan kenaikan gula darah. Nah, pembagiannya indeks glikemiknya rendah, indeks glikemiknya sedang, sama indeks glikemiknya tinggi. Nah, yang mana yang harus dihindari untuk potensi peningkatan kadar gula dan makanan-makanan yang bersifat kariogenik tadi? Yang pertama adalah makanan yang berindeks glikemik tinggi. Contoh, yang gampang ya, candy, permen. Nah, itu tuh tinggi gulanya. Kemudian lagi yang tinggi lain apa misalnya? Sirup. Nah, sirup itu kalau kita, itu kan manis ya. Susu kental manis itu juga contoh yang tinggi. Ya, es krim. Nah, itu juga tinggi. Nah, mungkin Sultan udah punya tuh daftar makanan yang kariogenik. Nah, ada nggak misalnya salah satu di antaranya itu makanan manis, Sultan? Kalau riset yang saya baca, salah satunya bilang daripada nasi, coklat lebih berpotensi sih, Dok. Iya, nah karena nasi dengan coklat indeks glikemiknya tuh lebih kurang mirip, tapi coklat lebih tinggi. Nah, jadi dia bisa menaikkan gula tuh lebih cepat. Nah, kalau nasi juga meningkatkan kadar gula, iya. Dia indeks glikemiknya sekitar 67-70, tergantung jenis beras juga. Nah, tapi ya, kalau untuk nasi itu masih ada serat, masih ada protein, ketimbang makan coklat. Nah, coklat mungkin dia lebih banyak gula, apalagi bukan coklat yang murni. Ya, coklatnya udah ditambah susu dan lain-lain. Nah, jadi kalau makanannya itu tinggi indeks glikemiknya, nanti bisa di Google sama Sultan, indeks glikemik tinggi, ya, di atas 70. Nah, itu akan berpotensi menjadi kariogenik dan meningkatkan kadar gula. Nah, oke. Nah, yang paling, kalau kayak buah juga sama, indeks glikemik ada yang tinggi, ada. Misal ya, semangka. Semangka itu indeks glikemiknya tinggi, bikin cepat naik gula. Mangga, itu juga bikin cepat naik gula. Tapi apakah semua makanan yang berindeks glikemik tinggi itu bersifat kariogenik? Belum tentu juga. Jadi kan ada indeks kariogeniknya juga kan? Pasti ada sejumlah makanan yang masih bisa dikonsumsi oleh pasiennya, pasien DM-nya, tapi sebaiknya tidak sering atau tidak banyak. Jadi sebenarnya masih bisa kalau nasi pasiennya makan DM, boleh. Apakah nasi bersifat kariogenik? Bisa. Tapi tidaklah nasi itu kemudian berpotensi menyebabkan kariesnya itu setinggi makanan lain, enggak. Yang paling penting sekarang dia masih bisa makan makanan yang kariogenik, tapi gulanya bagus enggak? Kalau daya tahan tubuh sama proporsi dengan gulanya masih baik, potensi kariogenik itu mungkin masih bisa teratasi, Sultan. Tapi kalau dia udah makan makanan kariogenik, tinggi pula kadar konsentrasi gulanya pun tak terkontrol, ya makin jadi-jadi itu dia punya karies. Gitu ya, Dek ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Sultan? Oh iya Dok, makasih banyak Dok. Ya, sama-sama. Izin Bu, ingin bertanya Bu, ini dari Risma Nila Tambunan dari mahasiswa RPL Bu. Silakan Bu Risma, silakan Bu Risma. Silakan Bu. Ada pasien yang menderita DM dengan stadium 3 dengan menggunakan insulin dan obat lainnya, sering dikonsulkan ke poligigi dengan keluhan gigi terasa ngilu dan sakit Bu. Gimana caranya Bu? Dengan apa perawatannya Bu? Izin Bu. Jadi keluhannya gigi sama apa tadi Bu? Gigi terasa ngilu dan sakit Bu. Giginya terasa ngilu dan sakit. Baik. Iya Bu. Nah, Bu Risma ini kan berarti pasiennya tadi sebenarnya kalau di diabetes tuh nggak ada stadium ya. Diabetes tuh cuma ada jenis klasifikasi. Kalau yang Ibu maksud stadium tuh mungkin obatnya sudah ada insulin ya? Iya Bu. Oh, pasiennya udah dapat insulin juga, suntik, dapat obat minum juga. Itu maksud Bu Risma. Iya Bu. Oh, baik. Kalau boleh tahu, kita harus cari tahu dulu jenis kelamin dan umur pasiennya. Pasiennya laki perempuan?
perempuan Bu dengan umur 70 tahun Bu. Oke, baik. Nah, itu sangat menjelaskan latar belakang pasien itu penting kan buat kita kan. Nah, jadi Iya, Bu. ini perempuan 70 tahun ada diabetes. Nah, dengan insulin. Nah, yang pertama karakteristik dari pasien Bu Risma ini aja udah membuat dia berada dalam risiko DM. Perempuan dan dia udah geriatri 70 pasiennya Ibu Risma ini. Pasien geriatri itu aja sudah mengalami atrofi. Ya, jadi biasanya ada atrofi lesi, atrofi mukosa, apalagi kalau gulanya nggak terkontrol. Besar kemungkinan Bu Risma, pasien Bu Risma ini gulanya di HbA1c-nya di atas 7. Iya betul Bu. Nah, kenapa? Karena pasien Ibu Risma udah dapat insulin. Nah, besar kemungkinan dokter penyakit dalamnya sudah memberikan terapi insulin karena HbA1c-nya tidak terkontrol. Iya Jadi Bu. tidak semua pasien diabetes itu harus dapat insulin, enggak. Lihat-lihat kondisi pasiennya. Jadi itu judgement klinik dari dokter penyakit dalamnya biasanya. Oke Nah, Bu. karena udah dapat insulin, ini menunjukkan Bu Risma regulasi gula darah pasien Bu Risma tidak baik. Ya Bu. Nah, tadi kita udah paham bahwasannya mekanisme terjadinya masalah pada gigi dan mulut itu yang mendasari adalah hiperglikemia, kemudian gangguan perfusi pembuluh darahnya, dan imunitasnya, termasuk mikrobioma di mulutnya. Nah, kemungkinan besar gigi yang sakit itu berasal dari bagian periapikalnya ya. Nah, nyerinya itu bisa jadi karena ada neuropati, Bu. Akibat kerusakan jaringan di daerah periapikal. Nah, kalau boleh tahu berapa gula pasiennya? Tapi nanti ya, Ma Ibu. Sekitar 250 Bu. Izin Bu. Hari itu 250 tuh. Kayaknya ketemu Bu Risma. Bisa jadi sebelum-sebelumnya ada di atas itu. Berarti itu Bu, izin Bu, berarti ditunda dulu kan Bu apanya pencabutan giginya Bu. Kalau menurut judgement klinik, penilaian klinis Bu Risma, pasien misal nyeri sangat, mengganggu aktivitas, sudah ada resiko infeksi dan lain-lain, kalau memang mau ditenangkan dulu jaringannya dengan pemberian obat-obatan, silakan. Tapi kalaupun mau dilakukan tindakan, nah ini pastikan gulanya itu bagus dulu. Kalau 250, Berarti Bu, izin Bu, berarti di ya. apa Bu ya? Dikontrol, distabilkan dulu apanya Bu ya, DM-nya Bu ya, dari Ya, pastikan gulanya bagus dalam ya Bu. Ya, tapi gini Bu Risma, kita juga nggak bisa membiarkan vokal infeksi ada kan? Iya. Nah, pastikan dulu vokal infeksi yang ada di daerah gigi dan gusinya teratasi. Nah, kalau memang harus dilakukan tindakan, silakan. Namun harus pastikan konsentrasi gula darah pasien berada dalam rentang di bawah 200. Penyembuhan jaringan jauh lebih baik. Baik Bu. Biasanya kalau udah begini bukan nggak mungkin Bu Risma suruh aja dia balik lagi ke dokternya atau kemana fasilitas dia ini untuk kontrol gulanya. Kalau 250 mungkin hari itu ketemu Bu Risma ya dia 250. Sepertinya sebelumnya dia di rumah udah lebih tinggi tuh Bu Risma. Iya, nggak dikontrol Bu. Hah? Nggak dikontrol apa gulanya Bu pas ya pemeriksaan apanya Bu. Memang selama hampir 22 tahun jadi dokter, salah satu kunci penting pengelolaan diabetes adalah compliance. Bahasa kerennya compliance. Bahasa kita apa? Disiplin. Nah, pasiennya disiplin, patuh minum obat, olahraga, jaga makan, jaga stres, jaga tidur, insya Allah semuanya bagus. Sering yang terjadi adalah kendali diri tidak bisa, kontrolnya terlambat, dan lama-lama ya itu jadi komplikasi. Sepertinya udah ada neuropati dan gangguan vaskular itu Bu Risma, pasien Bu Risma. Oke Bu. Nenek-nenek kan ini soalnya juga. Ya, Bu. 30 tahun ya. Boleh, kalau enggak kasih anti nyeri dulu, kemudian dikontrol kembali 2-3 hari. Kalau ada perbaikan jaringan dan lain-lain bisa lakukan tindakan silakan. Tapi kalaupun mau dilakukan hari itu, ya kita harus pastikan
tindakan perawatan pasca tindakan adekuat, maukah kasih antibiotik, anti nyeri, kebersihan mulut dan lain-lain. Nah, termasuk kontrol gulanya harus ada. Menurut saya ya Bu, mungkin dokter gigi akan memiliki kewenangan dan kompetensi yang lebih baik kalau terkait ini. Kalau saya sendiri lebih ke kontrol gulanya. Karena kalau dia ada sakit gigi dia nggak akan makan tuh Bu. Bisa jadi dia minum-minum susu aja atau makan manis-manis aja supaya nggak lemes. Bukannya gulanya makin terkontrol nanti ya. Menurut saya bagian Bu Risma. Petunjuknya Bu. Ya sama-sama. Ibu dinas di mana? Di Rumah Sakit Tarutung Bu. Wah jauhnya, Masya Allah. Sekolahnya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Risma. Ini ada yang sudah tunjuk tangan. Ya, Taski Ilham. Yurnani Sesuai tadi nicknya, duluan. sesuai di kakak. Assalamualaikum dok. Oh ya, Taski Ilham. Ya silakan. Dok, ini izin bertanya dok. Mungkin bukan bertanyanya, lebih ke antisipasi tindakan dok. Kebetulan saya ini kerjanya di Puskesmas dok. Puskesmas saya itu termasuk daerah pelosok dok. Jadi kebanyakan pasien kita itu emang kayak pasien-pasien bermasalah kayak DM, TB, hipertensi itu banyak dok tuh. Tapi kita itu selalu menganjurkan ke ini dok, ke rumah sakit, ke spesialis bedah mulut untuk melakukan tindakannya dok gitu kan. Tapi kebanyakan pasien kita itu dia rata-rata itu 85% itu malas ke rumah sakit dok itu dok. Jadi dok, kalau seandainya nih dok, kita kan kadang-kadang pasien itu kan di sini kebanyakan bohong gitu dok. Kebanyakan bohong itu kadang-kadang dia nggak ngaku gitu dok, dia punya penyakit apa gitu dok. Ternyata kita melakukan tindakannya, terlanjur kita lakukan pencabutan dok itu. Apa langkah yang pertama untuk antisipasinya dok? Oke, baik. Ini Pak Ilham berarti sudah bekerja ya? Alhamdulillah dok. Ya, berarti langkah antisipasi kalau pasiennya sebenarnya ada gula tapi Pak Ilham nggak tahu gitu ya? Iya dok. Kadang kita kan udah ditanya terus anamnesa ini segala macam dok. Cuman kan pasien tuh kebanyakan bohong gitu ya dok. Iya dok. Mau terus jalan ya, mau terus Iya, jalan. benar. Iya. Oke, apa antisipasinya ya? Yang pertama kalau memang jadi kalau menurut saya kan karena ini udah punya pengalaman klinik ya, perhatikan dulu mukosa mulut sama gigi-gigi yang ada. Ini punya potensi infeksi nggak? Jadi oral hygiene-nya bagus nggak? Nah, kemudian kan dilakukan tindakan tuh. Kalau oral hygiene sendiri juga udah jelek dan Pak Ilham kemudian udah melakukan tindakan, bukan nggak mungkin pemberian cairan pembersih mulut satu itu bisa diberikan. Yang kedua ini menurut saya pribadi ya. Nah kemudian minta pasien untuk membawa pulang obat-obat antiinflamasi pasca tindakan, misalnya pemberian obat anti radang. Yang ada di sana apa misalnya? Ibuprofennya kah atau apa yang ada di situ ya. Nah, minta untuk kemudian kalau memang ini curiga pasiennya punya masalah antisipasi, harus kontrol pasca tindakan. Jangan nggak kontrol bilang sama dia. Jadi memang Pak Ilham kadang-kadang ada sejumlah pasien yang memang harus menyelalu pegang bahasa Aceh apa ya Bu Andrea tepat-tepat dipertegas. Nah, tegasnya, iya karena kalau pasien itu nggak diberi ketegasan, dia merasa kalau dia tidak melakukan apa yang diminta ini tidak berkonsekuensi. Jadi memang salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pasca tindakan adalah edukasi Pak Ilham. Edukasi itu nggak pernah hilang dari mulut kita kan? Kemarin dok juga mau cerita dikit dok. Kemarin kan waktu pernah dulu kerja di Jakarta juga dok, di spesialis bedah mulut dok. Pernah juga sempat bertanya kayak gitu dok. Terus dibilang kayak disuruh heading gitu dok, dijahit terus didep gitu ya dok ya. Cuman kalau kami berak gigi ini kan nggak boleh heading sekarang dok gitu. Terus gimana ya bagusnya ya dok ya? Jadi bingung sekarang. Ya, kalau dalam pengelolaan tindakan gigi kan dengan berdasarkan kompetensi. Tapi ini terjadi apa misalnya? Kenapa harus di-hacking? Maksudnya ada perdarahan atau apa di situ? Dia kan berdarah
pendarahan gitu dok, pendarahannya nggak berhenti, dia kan nggak tahu ternyata dia ada DM dok, cuma pendarahan pas dicabut dia apanya nggak ada, riwayatnya nggak ada DM dok gitu dok, tahu-taunya ternyata pasiennya bohong gitu dok, udah dicabut darahnya masih ngalir gitu dok, cuma ngalirnya kemarin itu dia ngalir, cuman ngalirnya nggak ini dok, nggak deras dok, cuman darahnya nggak berhenti terus dok gitu. Akhirnya kemarin itu dipaksa pasien itu saya bujuk dok kemarin ke rumah sakit dok, saya tes pakai saplas dok, terus saya suruh aja ke rumah sakit dok gitu. Soalnya saya agak ragu juga dok, soalnya pasien bohong atau gimana dok, soalnya darahnya udah 20 menit nggak berhenti dok kemarin dok. Berarti itu ada gangguan perdarahan, ada gangguan pembekuan. Oh gitu ya dok, saya takutnya dia DM gitu dok, jadi udah cuma Bisa Pak, bisa. Jadi benar udah lakukan tindakan yang bisa kita lakukan di unit layanan kita kan primer ya. Kita pastikan kita hentikan perdarahan, boleh DEP, boleh diberikan obat-obat anti perdarahan. Di situ misalnya ada apa? Paling nggak vitamin K aja. Kalau emang ada curiga perdarahan banyak, kemudian DEP, tapi emang harus rujuk kalau memang perdarahan tidak berhenti, karena resiko anemia bisa terjadi pada pasien itu. Nah, makanya kalau menurut saya, antisipasi yang bisa dilakukan bukan pasca tindakan, namanya aja antisipasi. Kalau boleh saya berbagi pengalaman, jadi sebelum dilakukan tindakan, Bapak Ilham tuh harus bilang, Bu, tolong dikasih tahu saya ada sakit apa saja. Tidak perlu ditutup-tutupi, karena semakin saya mengetahui resiko apa yang Bapak Ibu miliki, tindakannya akan lebih tepat. Nah, itu dulu disampaikan sebelum tindakan. Ada gula kah? Ada ini. Oke, baik. Nah, karena ada ini seperti ini, pertimbangannya A, B, C. Nah, kalau Ibu mau lakukan A, resikonya ini. Ibu mau lakukan B, ini begini. Ya, jadi kalau menurut saya, inform konsen atau penyampaian informasi pra-tindakan dengan melakukan anamnesis yang tepat terhadap resiko tindakan itu jauh lebih baik ketimbang kita udah kerjain dia tipu kita. Kita memang nggak pernah boleh percaya pasien 100% Pak Ilham. Kenapa? Kondisi klinis kita waktu kita lihat mulut, di gigi dan lain-lain, kulit terutama, kulit, luka, mukosa itu kalau kita lihat ini pasiennya kok kayak gini ya kulitnya. Ini pasiennya kenapa seperti ini ya, kok lemas, kok ini, kok pucat, kok kurus ya. Itu juga harus dilihat secara umum. Jangan-jangan. Jadi antisipasinya, 1, edukasi pratindakan, 2, melakukan tindakan sesuai SOP dan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Ilham, 3, pasca tindakan bila terjadi hal-hal yang memang bisa memberatkan tindakan pasca operasi, minta pasien untuk melakukan kontrol atau segera datang bila ada masalah. Nah, pemberian obat-obatan seperti anti nyeri, anti inflamasi, ya, dan anti perdarahan boleh diberikan bila ada indikasi. Apalagi Pak Ilham tampaknya jauh. Iya dok. Ya, terus dok yang tadi maksudnya itu kayak ini dok. Tadi antisipasinya kan oral hygiene-nya kan tadi dokter bilang jelek dok. Yang maksud saya itu dok mau nanya, ada nggak spesifik dari gusinya atau tanda-tanda apa gitu yang menandakan itu pasien itu ada DM gitu dok? Ada nggak dok? Ada. Saya nggak tahu. Iya, yang paling sering itu ini posisi mukosa di mulut pipi ini di dalam sini. Nah, kalau mulutnya itu kering, mukosanya itu nggak basah, nggak ini, mulutnya kering. Itu salah satu ciri yang bisa dipastikan oleh Pak Ilham. 1. Yang kedua, gusinya. Nah, biasanya gusi-gusi pasien DM itu lebih apa ya? Lebih cepat, lebih bengkak gitu. Lebih merah. Lebih merah itu kayak peradangan gitu ya dok? Mirip, tapi tidak meradang karena bengkak ya. Biasanya itu karena ada proses inflamasi yang berlangsung secara pelan dan kronis di daerah gusi. Tapi itu juga berdasarkan penilaian klinis ya Pak Ilham, bukan semua pasien harus seperti itu. Nah, selain mulutnya ya ditanya, Bu, ini ada sering kencing kalau malam, ada sering lapar, ya kan, ada sering haus. Nah, itu saya nggak pernah nanya dok. Nah, bisa jadi dia DM. Baik. Ya itu saya lupa, saya itu nggak pernah nanya dok ke pasien dok. Ya, 3 itu ditanya.
Sering Baik, Dok. kebas juga boleh ditanya. Kalau ada 4 itu yang tadi saya bilang waktu kita anamnesis sebelum tindakan kan kita ngobrol sama pasien sebentar anamnesis kan. Nah kalau Iya, ibu Dok. ada, nah bukan tidak mungkin colek dulu kalau ada di tempat Pak Ilham ini gulanya berapa yang di jari itu. Oh iya Dok, ya Dok. Dicek dulu aja. Ya Dok ya. Ya Ya, cek Dok. dulu gulanya berapa. Baik Dok. Makasih ya Dok ya. Ya sama-sama semoga membantu. Dok, sangat Terima membantu Dok. kasih. Nah, terima kasih Bu. Ini ada satu lagi nih udah dari tadi tunjuk tangan. Iya Ibu Yurna Ningsi. ya Yurna ya. Yurna, silakan Yurna Ningsi. Ya Bu, makasih Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih waktunya Bu. Saya menjalankan praktek mandiri Bu. Jadi seringkali kita kan Suaranya mau, jauh. ya Bu. Nah, seringkali Ya suara ibu kedengarannya jauh. nggak dengar ya Bu. Nah ini udah lebih jelas. Ah ya Bu. Ya udah. Seringkali kita mau melakukan scaling, tapi kita tahu pasiennya diabetes, tapi kadang pasiennya maksa, nggak apa-apa, saya kalau luka apa kok cepat sembuh, katanya kan kita bilang kalau kita diabetes nanti lukanya lama sembuhnya gitu. Jadi saya yang mau tanyakan, kadang kita suruh cek ini dulu gula darahnya, kalau udah normal nanti baru kita bersihkan karangnya, kan gitu Bu. Tapi kadang-kadang walaupun kita tahu kalaupun gula darahnya itu normal di bawah 150 misalnya kan Bu, tapi kadang lukanya tuh sering infeksi juga. Bagaimana kita mengetahui yang ini Bu, yang beresiko atau tidak beresiko dengan kita melakukan scalingnya nanti Bu? Walaupun gula darahnya masih rendah. Ya, jadi pertanyaannya apakah tetap dilakukan gitu atau bagaimana Bu? Ya gini Bu, Pertanyaannya? pertanyaannya kalaupun gula darahnya masih rendah, udah rendah, biasanya pada kondisi yang gula darahnya rendah ada yang mudah infeksi, ada juga yang tidak kan gitu kan Bu? Kita nggak tahu membedakannya mana yang pasiennya mudah infeksi atau tidak. Tapi yang kita tahu di teorinya kalau gula darahnya rendah boleh kita lakukan scaling. Tapi nanti kita takutnya pada kondisi pasien yang ini gitu Bu. Kalau dikerjakan nanti apa? Infeksinya berlanjut gitu loh Bu. Infeksi pasca tindakan tadi ya? Ya Bu. Baik. Jadi ini nanti boleh dikonsulkan juga nih ya ke dokter gigi atau dokter gigi spesialisnya ya. Secara prinsipil memang resiko penyembuhan pasca tindakan penyembuhan luka ya wound healing ya pada pasien diabetes itu secara umum memang lebih lambat Bu. Assalamualaikum. Jadi halo. Jadi karena proses penyembuhan luka pada pasien diabetes itu lebih lama, maka mungkin kadang-kadang itu yang melatar belakangi kita menunda tindakan. Nah, namun kalau menurut saya tindakan scaling yang tidak dilakukan justru malah bikin pasiennya justru lebih punya resiko lagi kan. Nah, jadi nggak apa-apa Bu kalau menurut saya. Silakan dilakukan tindakan scaling. Namun pasca tindakan ya kan pastikan sudah diedukasi ulang kembali untuk kontrol gula dan berikan obat-obat yang berpotensi untuk menurunkan risiko infeksinya. Misal di tempat ibu apa adanya, apakah pemberian antibiotik? 1. 2. Antiinflamasinya. 3. Ibu boleh memberikan preparat-preparat yang menambah imunitasnya. Misal ya yang sederhana gini kita di FKTP itu vitamin C Bu. Kalau ibu ada di sana, Bu Yurna. Ya Bu. Nah, kalau boleh itu ada vitamin C. Nah, syukur kalau di ibu ada yang namanya zinc. Biasanya ada FKTP. Kasih zinc itu Bu, boleh. Zinc sirup boleh, zinc tablet boleh. Nah, vitamin C sama zinc itu kombinasinya untuk imun dan anti peradangan bisa. Nah, cuma memang pastikan pasien mengkonsumsi obat gulanya karena kalau sepanjang pasien tidak minum obat gula nggak akan pernah turun. Itu 1. Yang kedua, pastikan pasca tindakan scaling pasiennya tidak mengkonsumsi makanan manis. Nah, mentah dia misalnya bikin apa? Bikin sup sayurannya, bikin salad ya, yang memang lebih banyak kombinasi sayuran dan buah.
sehingga kontrol gulanya juga lebih baik. Katakanlah pasiennya bandel juga nggak mau minum Iya, Bu. obat gitu kan. Nah, balik lagi edukasi dari makanan yang tidak berpotensi menaikkan gulanya. Bu, ini habis scaling gigi ibu udah bersih. Sudah saya perhatikan nih nggak ada lagi luka-luka dan karang gigi yang lain. Karena ibu ada diabetes, nah diedukasilah di situ. Ibu ini pastikan gulanya jaga. Minum obat nggak boleh lepas ya Bu, harus minum obat gula. Kalau nggak nanti giginya tambah rusak lagi, gusinya tambah rusak lagi. Kasih tahu resikonya ke pasien. Yang kedua, kasih tahu makanan apa yang sebaiknya dia makan karena ada gulanya untuk kondisi giginya seperti itu. Mungkin ada yang giginya goyang, kalau emang perlu pemberian obat, pemberian makanan cair ya kenapa enggak, atau makanan lunak. Bubur boleh, sumsum boleh, abon yang kecil-kecil, ayam udah disuir kecil boleh, sayuran udah dicacah-cacah juga boleh. Intinya memastikan tidak ada peningkatan gula darah karena konsumsi makan yang banyak. Pemberian obat juga ada tempatnya, ya kayak tadi saya. Jadi edukasi, kemudian juga pastikan pasien kontrol pasien makan, nggak boleh lepas begitu aja juga kan. Ya, pastikan dia mengkonsumsi obat gulanya juga. Jadi emang dengan pengalaman para teman-teman perawat gigi yang sudah punya gambaran nih pasien ini modelnya macam-macam memang nih Bu Yul. Nah, ada yang Iya, Bu. patuh, ada yang akal, ada yang kayak tadi Pak Ilham bilang nipu, nggak mau dia tahu kalau orang DM dia nggak boleh cabut gigi, jadi dia bilang dia nggak ada DM. Nah, jadi nggak apa-apa. Ngomong aja sama pasien jujur-jujur ini, kalau saya cabut, kalau nggak dikasih tahu sakitnya apa-apa aja, nanti kalau ada apa-apa di belakang hari, saya nggak tanggung jawab ya. Gitu aja kalau perlu. Kadang-kadang pasien perlu begitu. Kadang-kadang ya, tergantung pasien ya. Nggak apa-apa Bu Yun. Apalagi kita berhadapan dengan beragam macam pasien. Jadi memiliki kemampuan untuk mengedukasi secara baik, lugas, dan tegas itu penting menurut saya. Apalagi tadi ada gula tetap mau scaling, padahal gula lagi 250, nggak boleh, bilang tunda dulu ya Bu, ini gulanya lagi segini gitu. Jadi kalau gulanya sudah bagus boleh datang kembali. Tapi kalau entahlah dia jauh, perlu ongkos becak lagi ke tempat ibu, Bu Yurnanya sibuk, ya sudah nggak apa-apa dikerjakan. Mungkin membantu seperti itu Bu Yurna. Satu lagi Bu, kalau memang gulanya ya hilang sinyal. Kalau memang gulanya nggak turun-turun Bu, pas saya periksa itu 380, tapi sampai sekarang belum kembali-kembali. Katanya gulanya itu nggak pernah di bawah 200 gitu Bu. Tapi kalau dia ngotot mau scaling gimana caranya Bu? Tetap dilakukan atau tidak Baik. Bu? Kalau saya pribadi, kalau ibu menurut penilaian klinis ibu mutlak dilakukan scaling, apalagi derajat kalkulus dan lainnya cukup tinggi ya, dan pasien memang membutuhkan biaya juga dan lain-lain waktu, nggak apa-apa dilakukan. Tapi memang harus dipastikan pasien mengkonsumsi obat gula. Nah, karena kalau enggak ya akan tetap punya masalah juga di gigi mulut kalau scalingnya nggak dikerjakan ya. Tapi itu tadi. Saya nggak tahu di SOP pengelolaan tindakan scaling berapa gula harus. Nggak tahu. Nah, ada kita punya ini ya kita. Nah, kalau nanti akan ditekan dikonsultasikan berapa boleh, kapan tidak boleh, kapan boleh. Kalaupun dilakukan apa risiko dan tindakannya, mungkin teman-teman dokter gigi yang lebih memiliki kewenangan menjawab. Tapi kalau menurut saya kalau memang nggak diperbaiki pun scalingnya juga pasiennya jadi lebih bermasalah lagi kan karena kesehatan mulutnya juga bermasalah. Apa kerjakan aja Bu, tapi pastikan gula turun. Kalau nggak ada gula, coba tanya HbA1c-nya Bu. Apa tuh Bu? HbA1c-nya di bawah 7. Di mana periksa? Kalau di perifer kayaknya nggak ada ya. Biasanya di ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten kota punya laboratorium yang memeriksa HbA1c. Pasien-pasien BPJS juga bisa periksa HbA1c. Tapi tergantung dokternya merujuk untuk melakukan tindakan pemeriksaan itu apa enggak. Biasanya cuma gula kan. Tapi kalau di bawah 200 harusnya enggak. 250 tinggi juga sih sebenarnya udah. Iya Bu. Kalau menurut saya tinggi Bu. 10 itu. Ya beda juga. Silakan memang
mau dilakukan, kemudian pastikan dia sudah kita rujuk ke dokter gigi atau perawat giginya. Obat-obat pasca tindakan kita berikan. Edukasi jangan lupa sekali lagi kalau komplikasi terjadi pasca tindakan, kembali ke rumah sakit ke tempat ibu bekerja. Bu Yurna, Sinyalnya jelek. Bu Yurna, Ya, Bu. ya. Bu Yurna di Padang ya Bu, di Padang Bu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Di Sumatera Barat, Bu. Masya Allah, jauh-jauhnya mahasiswa Bu. kita ini. Banyak yang jauh kali ini kelas Ya, semangat Bu Yurna. Kelas jauh, Bu, Masih ya. sekolah. Aduh, senang saya lihatnya. Ya, semangatnya luar Makasih, Bu. biasa Bu. Ya. Iya. Ya. Baik, makasih, Bu. masih ada? Kayaknya nih nggak ada lagi nih Bu. Sama-sama. Nanda semua, nggak ada lagi ya. Yang tunjuk tangan juga saya lihat nggak ada lagi juga. Nanti mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau dikonsultasikan, boleh ya Bu ya. Mungkin melalui WA nanti, mungkin ada mungkin teman-teman kebanyakan yang sudah bekerja nih kayaknya yang punya Ya, pengalaman. silakan. Boleh Bu. Boleh, Bu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akan menyimpulkan tadi paparan yang sudah Jawa. saya akan simpulkan sedikit. Jadi hubungan diabetes, kesehatan gigi dan gizi memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Kadar gula darah tinggi pada diabetes dapat memperburuk kesehatan mulut. Sementara masalah kesehatan mulut dapat memperburuk diabetes. Gizi yang buruk atau tidak terkontrol dapat memperburuk kondisi kedua penyakit ini. Sehingga mengelola diabetes dengan diet yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan sebaliknya. Kesehatan mulut yang baik memudahkan pengontrolan diabetes. Itu Bu yang dapat saya simpulkan. Luar biasa paparan tadi dari Ibu. Sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Ada Ananda mahasiswi Prodi Terapi Gigi program Sarjana Terapan pada hari ini. Terima kasih Bu, terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya. Semoga Bu Dian sehat selalu Bu ya, sehat selalu. Amin. Ya. Baik, sebelum saya tutup, saya akan tutup juga dengan sebuah pantun. Kasih. Di taman bunga banyak melati, Cakep. harum baunya memikat hati. Cakep. Jaga pola makan setiap hari, gigi sehat dan gula, insya Allah terkontrol pasti. Cakep. Baik, terima kasih banyak Ibu, terima kasih juga mahasiswa-mahasiswi semua atas partisipasi dan sudah menyimak dengan baik. Terima kasih juga kepada yang mendampingi saya di sini, Bu Erva Yulia. Terima kasih juga kepada Bu Reka selaku Ketua Prodi, Bu Arnila selaku Ketua Jurusan, Sekretaris. Sama-sama, Bu. Ya, Bu Reka, udah selesai nih kita Bu Reka. Sebelum ditutup. Ya, terima kasih Dokter Dian. Tapi jangan lupa kita dokumentasikan ya, kita dokumentasi dulu. Tapi saya tutup aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kameranya tetap dibuka ya. Tetap dibuka kameranya. Kita foto dulu ya Bu Dian ya. Kita dokumentasi dulu. Terima kasih Ibu Reka selaku Ketua Prodi, kepada para pimpinan jurusan kesehatan gigi. Terutama nih sebenarnya buat para mahasiswa, hati-hati kalau IMT-nya udah tinggi terus pada nih tinggal-tinggalnya. Ya. Baik, kita sesi foto dulu ya Bu ya. Ya. Bu Erva, Mohon dibuka semua kameranya. Kita di halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Suruh masuk. Zoom mana? Zoom ini. Selanjutnya 1, 2, 3.
selanjutnya. 1, 2, 3.